Bu Linda sedang merenung di pekarangan rumahnya. Ia sedang memikirkan anak sulungnya dan merasa bahwa kini ia sedang sangat merindukannya. Baginya waktu begitu cepat berlalu. Sudah beberapa bulan ini rumahnya nampak terasa ada yang kurang. Setelah Amara pergi meninggalkan rumah untuk menjaga kostan di Bandung. Hari-hari Bu Linda selama itu disibukkan dengan mengurus Rasya dan Tasya, sepasang anak kembarnya. Yakni anak ketiga dan keempat setelah Amara dan Rahmat. Sebelum pergi ke Bandung, biasanya Amara lah yang membantu ibunya untuk mengurus kedua anak kembar tersebut. Bahkan sebelumnya, kedua anak kembar itu lebih dekat dengan Amara daripada dengan ibunya. Karena sejak mereka bayi hingga sekarang mereka berusia 4 tahun, Amara lebih sering menghabiskan waktu bersama mereka. Rahmat anaknya yang kedua, sedang sibuk dengan sekolahnya. Bahkan seringkali Rahmat juga pulang terlambat dikarenakan setelah pulang sekolah ia melaksanakan kegiatan OSIS terlebih dahulu. Mengingat bahwa sekolahnya akan mengadakan acara untuk pentas siswa yang akan digelar 3 minggu lagi, maka ia sebagai wakil ketua OSIS harus mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk nanti. Bu Linda menghela nafas. Ia semakin merasa kesepian karena hari itu Pak Bari juga sedang ada bisnis di luar kota. Maka di rumah yang terbilang cukup luas itu, hanya ada ia dan kedua anak kembarnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam rumah, dan rupanya Tasya terbangun dari tidurnya. Hal ini menyebabkan Rasya yang sedang terlelap pun jadi ikut terbangun. "Cuup, ini ibu sayang," ucap Bu Linda sambil mencoba menenangkan kedua anaknya. Namun bukannya mereda, Tasya dan Rasya malah menangis semakin kencang sehingga membuat ia mulai kewalahan. Ia pun berinisiatif untuk membuatkan susu. Saat Bu Linda sedang membuatkan susu, tiba-tiba terdengar suara dari bel rumahnya. Tanda bahwa ada seseorang yang menekannya dari luar. Lalu ia pun bergegas menuju pintu utama dan membukanya. Setelah dibuka, rupanya itu adalah kedua orang tua Pak Bari, yang tak lain adalah mertua Bu Linda. Mah, Pah, silahkan masuk," ucap Bu Linda sambil membukakan pintu dengan lebar. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan berjalan ke ruang keluarga, sambil menyapa kedua cucunya yang sedang duduk di karpet sambil menonton televisi. "Sebentar ya Mah, Linda lagi bikin susu buat anak-anak," ucapnya sambil berlalu ke dapur. Nampak Rasya dan Tasya senang melihat kedatangan opa dan omanya tersebut. "Lagi nonton apa?" tanya oma kepada mereka berdua. "Tayo," ucap Rasya. "Oh, Rasya sama Tasya suka Tayo ya? Nanti oma beliin boneka Tayo mau?" tanya omanya. "Aku mau Ayome ya, Tayo merah," ucap Tasya. "Aku iyu, biru," ucap Rasya. "Iya, nanti oma belikan ya." Bu Linda pun datang, membawa baki dengan 2 gelas teh manis dan 2 botol susu di atasnya. Lalu ia memberikan kedua botol susu itu pada Rasya dan Tasya. "Ini Mah, Pah silahkan," ucapnya sambil menyimpan kedua gelas berisi teh manis itu di meja. "Iya, terima kasih Lin," ucap oma sambil mengambilnya kemudian menyeruput sedikit teh manis tersebut. "Rahmat belum pulang Lin?" tanya opa kepada Bu Linda. "Belum Pah, lagi sibuk kegiatan OSIS di sekolahnya," balas Bu Linda. Opa pun hanya mengangguk sambil meraih gelas teh manisnya. "Gimana Amara, betah dia di sana?" tanya oma kepada Bu Linda yang kini sedang memangku Tasya. "Betah Oma, dari setelah pergi Amara belum pulang lagi ke sini," ucapnya. "Gini Lin, Oma sama Opa rencananya hari ini mau nginep di sini." "Gak apa-apa kan?" tanya Oma. "Gak apa-apa kok Oma, lagian di sini juga Linda biar ada teman,"
Kan Abari baru pulang 2 hari lagi, ujarnya. Pah, coba telepon Ranu, siapa tahu dia bisa kesini, ucap Oma pada Opa. Opa pun merogoh saku celananya untuk mengeluarkan handphonenya. Kemudian ia mencari kontak anak bungsunya tersebut lalu menelponnya. Halo, assalamualaikum, ucap Ranu dari seberang sana. Waalaikumsalam Nu, ini papa lagi ada di rumah Abari sama mama. Rencananya mau nginep di sini. Ranu bisa kesini gak? Kita ngumpul aja di sini, tanya Opa. Belum tahu sih Pah. Nanti Ranu coba tanya dulu ke Astri ya Pah, balas Ranu. Iya, Papa tunggu kabarnya ya, ucap Opa. Oke Pah, ya sudah dulu ya Pah. Ini ada pelanggan di toko, ucap Ranu mencoba mengakhiri telepon. Iya, telepon pun dimatikan. Gimana Pah? Tanya Oma kepada Opa. Katanya mau tanya dulu Astri, balas Opa. Oh iya ya, Astri juga meski di rumah sibuk urus-urus bisnis pribadinya, celetuk Oma. Bu Linda langsung teringat dengan istri adik iparnya tersebut. Astri membangun bisnis online dengan menjual paket melukis untuk anak-anak dan dewasa yang boleh dikatakan peminatnya cukup banyak. Bu Linda merasa bahwa beberapa tahun terakhir dirinya kurang produktif. Ini adalah hal yang wajar mengingat bahwa dulunya ia adalah seorang wanita karir dengan jabatan yang lumayan dan sudah berstatus senior. Hanya saja setelah kehamilannya yang terakhir, ia memutuskan untuk resign dan fokus mengurus keluarga kecilnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun merasakan kejenuhan karena aktivitasnya tak jauh-jauh dari mengurus dapur, suami dan anak-anak. Apa aku harus bikin bisnis online juga kali ya? Pikirnya. Lin, Tasya kayaknya pup deh, ucap Oma membuyarkan pikiran Bu Linda. Ia pun bergegas mengeceknya, dan rupanya benar apa yang dikatakan Oma bahwa Tasya pup. Udah 4 tahun loh Lin, kok masih dipakein popok aja? Tanya Oma kepada menantunya tersebut. Iya mah. Kemarin Tasya lagi mencret soalnya. Takutnya kan tembus kemana-mana, ujar Bu Linda menjelaskan. Oh gitu, ngomong-ngomong popok, kemarin ibu lihat status WhatsApp Astri, Rino pinter banget ya, baru umur 2,5 tahun udah bisa pup dan pipis di kamar mandi. Iya mah hebat, ucap Bu Linda sambil mencoba tersenyum meski sebenarnya kurang nyaman dengan ucapan mama mertuanya tersebut. Karen merasa seolah sedang dibandingkan. Bu Linda pun berlalu ke kamar mandi untuk menceboki Tasya, tapi karena hari itu sudah sore, ia pun sekalian memandikan Tasya dengan air hangat. Opa, aku ibak, ucap Tasya pada opanya setelah selesai mandi. Oh iya pinter cucu Opa, ucap opanya sambil tersenyum. Lin, Tasya kok jadi kurusan? Tanya Oma. Iya mah, setelah sakit kemarin-kemarin jadi turun sedikit berat badannya. Tapi masih normal kok, beratnya gak terlalu kurus, ucap Bu Linda. Tapi kalau kayak gini kelihatan kurus banget loh Lin, gak kamu kasih vitamin? Tanya Oma lagi. Dikasih kok mah, balas Bu Linda. Kalau dikasih vitamin C harusnya gemukan, ucap Oma. Bu Linda terdiam, ia berpikir bahwa lebih baik ia tak usah membalas ucapan Oma. Toh sebelumnya ia pun sudah menjelaskan kepada Oma. Ini apa Lin? Tanya Opa pada menantunya sambil mengamati sebuah dus bergambarkan perangkat listrik. Itu vacuum cleaner Pah, jawab Bu Linda. Ini tuh yang ada di TV loh Pah, yang harganya 3 jutaan, ucap Oma kepada Opa. Opa pun mengangguk. Lin, kamu coba deh investasi perhiasan atau logam mulia, biar nantinya menghasilkan. Kalau beli barang-barang kayak gini yang harganya mahal kan sayang juga, celetuk Oma. Bu Linda pun menghela nafasnya dengan perlahan.
"Iya Bu, besok-besok Linda investasi aja," jawabnya seadanya. Saat itu Bu Linda berdoa semoga ia diberikan kesabaran yang tinggi untuk hari ini dan 2 hari ke depan dalam menghadapi mama mertuanya tersebut.